channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini Pak Git akan bercerita ya, pada suatu hari Gus Dur itu memberikan penghormatan kepada 3 cendekiawan muslim. Yang pertama adalah Nurcholish Madjid, kemudian Quraish Shihab, ketiga adalah Buya Shakur. Itu teman-teman. Dan Gus Dur bercerita kalau Buya Shakur itu tidak begitu dikenal oleh massa karena beliau itu tinggal di suatu tempat desa yang terpencil gitu ya, dan jauh dari sorotan para wartawan. Kali ini mungkin yang Pak Git bahas adalah Gus Dur, Quraish Shihab, dan Buya Shakur. Kalau Nurcholish Madjid ini mungkin Pak Git tidak bahas ya, karena pada saat beliau meninggal ini belum ada YouTube, jadi YouTube dan kayak TikTok apa itu belum ada. Beliau meninggal di tahun 2005 ya, artinya Pak Git tidak mempunyai data yang sifatnya itu kontroversi gitu ya, pendapat yang kontroversi. Kenapa Pak Git ingin membahas 3 ulama ini yang pada posisinya kedua almarhum Gus Dur dan Buya Shakur sudah meninggal? Karena beliau-beliau ini menurut Pak Git ini adalah orang-orang yang berilmu tinggi dan memahami Islam, tahu sejarah Islam. Pendapatnya sering disalahpahami oleh orang-orang yang belum mengerti maksud-maksud beliau. Untuk itu yang pertama Pak Git akan membahas soal Gus Dur. Kita saksikan videonya. Ada kalanya mereka yang ledek. Nah, ada 3 orang. gimana? Bicara agama mereka itu yang mana yang paling dekat dengan Tuhan. Inilah. Kenapa itu? Ya, agama saya. Kenapa? Kita kalau panggil Tuhan kan Tuhan apa namanya? Bapak di sorga. Oh. Hubungan anak dengan bapak. Katanya orang Danda, orang Hindu. Hindu juga dekat. Om Swastu, coba gitu. Om sama ponakan kan dekat sekali. Kiai diem aja saat itu. Lah bagaimana ada? Ya boro-boro mau dekat, manggil aja mesti pakai menara. Orang Muslim. Bagian Tuhannya orang Islam. Nah ini, tapi ini juga menarik. Bagaimana tanggapan Gus Dur mendengar joke semacam itu mungkin dikarang oleh orang agama lain ya, tapi mungkin juga self mockery dari orang Islam sendiri. Kelihatannya Gus Dur sama sekali nggak keberatan itu kalau enggak. Kenapa itu? Orang bercanda silakan lah. Walaupun menyangkut hal-hal yang seserius agama. Enggak. Agama itu nggak perlu diterima secara serius. Ajarannya yang serius. Demikian ya teman-teman, kita telah saksikan bersama-sama bahwa Gus Dur melakukan, sebetulnya sering ya melakukan bercandaan tentang agama. Yang beliau sendiri berpendapat kalau agama itu nggak perlu diterima dengan serius banget, tapi ajarannya yang diterima dengan serius gitu. Supaya penyampaian dalam agama ini tidak terlalu kaku. Mungkin seperti itu pendapat beliau. Mungkin bagi sebagian orang melihat ini lucunya tidak lucu, bahkan makin akan tersinggung gitu ya. Ya wajar saja kalau tersinggung seperti itu, kan pendapat orang dan pemikiran orang itu ada levelnya dan berbeda-beda gitu. Di saat mereka tersinggung pasti akan seperti menjelekkan atau membuli dan lain-lain lah. Sebetulnya begini teman-teman. Pak Git pada saat itu ya mungkin itu sekitar 25 atau 30 tahun terhadap Quraish Shihab, Gus Dur, kemudian Nurcholish Madjid itu juga berpendapat beda dengan Pak Git yang sekarang. Pada saat itu Pak Git berpendapat kalau yang Gus Dur, Nurcholish Madjid, kemudian Quraish Shihab ya. Waktu itu Pak Git belum kenal Buya Shakur gitu, karena memang tidak terekspos oleh wartawannya. Jadi Pak Git itu berpendapat mereka tuh orang-orang liberal.
Begitu teman-teman. Jadi pendapat Pak Git saat itu ya seperti itu, bahwa mereka ini orang-orang liberal yang jauh tak perlu mendengarkan pendapat-pendapat mereka yang membuat kita akan tersesat pada waktu itu. Tapi beda halnya dengan Pak Git yang sekarang. Jadi sejak waktu itu mungkin sekitar tahun 1998 lah ya. Nah itu mulailah Pak Git mencari, jadi melihat Islam dalam sudut pandang yang berbeda. Pada waktu Pak Git masih muda itu pandangannya ya beda banget dengan yang sekarang. Gitu teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu ya dari video. Kita telah melihat Gus Dur tadi dengan pemikirannya yang unik ya, sering melakukan candaan-candaan dalam bentuk agama yang belum tentu disukai oleh umat-umat Islam lainnya. Yang pada waktu itu pemikiran Pak Git juga begitu, tidak menyukai Gus Dur, tapi beda halnya dengan sekarang. Kemudian yang kedua kita saksikan adalah video dari Buya Sakur. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sampai kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Ya begitulah pendapat dari Buya Sakur dan Gus Dur yang saat itu berdiskusi ya, yang akhirnya Gus Dur menyampaikan bahwa ya begitulah kalau kita memegang memegang agama ya, artinya kalau kita lepas nggak boleh, kalau dipegang sakit. Artinya apa? Beliau ini telah mendiskusikan sesuatu hal gitu ya, yang banyak umat Islam itu nggak mengerti. Artinya ada sisi-sisi di dunia Islam itu yang ditutupi sejarah-sejarah Islam. Kalau beliau ingin menyampaikan gitu, itu pasti seperti itu, pasti dibilang kafir atau dibilang dajjal lah. Nah, seperti dalam konten Pak Git yang membahas Buya Sakur itu seperti itu ya. Coba kita lihat tuh, ada yang mengatakan Buya Sakur ulama dajjal lah, Buya Sakur itu pendeta dan sebagainya. Karena pemikiran-pemikiran beliau ini belum sampai tarafnya di pemikiran-pemikiran orang-orang pada biasanya. Pada saat beliau menjelaskan sesuatu yang kontroversi, artinya sejarah-sejarah Islam yang tidak terungkap atau memang ditutupi, itu seperti itu. Malah beliau tuh disangka mau menyesatkan. Seperti itu teman-teman. Beda dengan orang-orang yang mau berpikir secara terbuka. Ya, jujur saja Pak Git dalam 30 tahun yang lalu juga pemikiran tidak seperti ini. Pemikirannya adalah ya frontal gitu, artinya kalau yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang kita baca dalam bentuk teks gitu ya, tidak seperti ini, itu salah gitu. Tapi ada pertimbangan tuh yang akhirnya Pak Git berubah pikiran pelan-pelan dan terus menerus. Itu perlu jangka waktu yang panjang, tidak mudah melakukan hal itu memang. Menurut Pak Git ini akan kita lanjutkan satu lagi yang kontroversial, pendapat dari Quraisy Shihab. Oke teman-teman, kita lihat video. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal boleh saja, karena akidah Anda. Bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal.
Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke itu untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini. Pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Ya, begitulah teman-teman pencerahan dari Quraish Shihab yang pada saat Pak Git membahas soal ucapan Natal yang diberikan kepada umat Kristiani, komennya juga ya hampir mirip-mirip seperti Buya Sakur ya, mirip bahkan mengatakan kalau Quraish Shihab ini tidak mengerti apa artinya yang namanya lakum dinukum waliyadin gitu ya. Ya, kalau kita berpikir secara akal sehat, beliau ini adalah ulama yang kelasnya sudah beda lah. Yang menurut Gus Dur juga termasuk orang-orang yang cerdas di Indonesia dalam hal agama. Ini nggak mudah melakukan hal ini. Jadi menyatukan antara hati atau kemanusiaan itu dengan suatu dalil itu nggak mudah. Karena banyak ustadz atau penceramah lainnya yang berselisih paham dengan beliau. Jadi kalau menurut Pak Git ya berselisih paham ya oke-oke saja, karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita atau pendapat kita kepada orang lain. Dalam hal ini, kenapa sih Buya Sakur, kemudian Gus Dur ini, kemudian Quraish Shihab, tiga ulama ini sering dikatakan sesat atau oleh umat Islam lainnya gitu. Padahal sesama umat Islam yang harusnya mengerti arti perbedaan pendapat itu seperti apa. Nggak mungkin kita itu dijadikan satu oleh Allah. Maksudnya satu pendapat itu satu nggak mungkin. Karena memang Allah tidak mengizinkan gitu. Artinya perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran itu adalah suatu yang sifatnya sunatullah gitu. Yang artinya dalam hal ini teman-teman boleh saja berpendapat beda dengan Buya Sakur, dengan Quraish Shihab, dengan Gus Dur, dengan Pak Git. Itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi tidak perlu juga mengolok-olok seperti ulama Dajjal atau bahkan Quraish Shihab ini misionaris dari Kristen gitu, yang tidak mengerti lakum dinukum waliyadin. Kalau Gus Dur memang Pak Git belum pernah bahas khusus ya, jadi nggak ada komentar tentang Gus Dur gitu. Ya itu yang Pak Git maksudkan itulah. Silakan berpendapat bebas, tapi tidak perlu menjustifikasi seseorang karena itu bukan wilayah kita. Berpendapatlah dengan baik. Itu ini ya permohonan Pak Git gitu. Itu pun kalau diterima sama teman-teman, kalau masih mau membuli ya silakan saja, nggak ada masalah. Oke teman-teman, menurut Pak Git di sini cukup dan Pak Git akan membuat kesimpulan pendapat-pendapat beliau yang bersifat kontroversi. Satu dari Gus Dur yang mengungkapkan bahwa candaan dalam agama itu ya intinya nggak usah dianggap serius agama ini, tapi ajarannya yang harus dianggap serius. Kemudian yang kedua tentang Buya Sakur itu mengarahkan kita untuk terus berpikir atau bersifat kritis. Yang selama ini kita mendapat ajaran Islam itu dari begitu lahir plek Islam, ditutup matanya, ditutup arahnya, pokoknya dan pokoknya. Udah repot emang kalau pokoknya. Jadi kita tidak mungkin mempunyai sudut pandang yang lain. Ya. Maksudnya Buya Sakur itu supaya kita mempunyai sudut pandang yang berbeda. Jadi pikiran dan akal kita itu berkembang. Yang pada intinya di surat ada pada Al-Quran banyak sekali surat-surat yang memerintahkan kita atau menganjurkan kita untuk berpikir. Kemudian yang ketiga yaitu pendapat dari
Quraish Shihab, yang artinya selama akidah kita tidak terganggu, ya prinsipnya adalah itu. Kita mau mengucapkan selamat Natal, selamat Galungan, dan selamat atau apa saja yang artinya kita itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berikut gembira kepada kebahagiaan mereka, yang selama bahwa akidah kita itu tidak terganggu, itu boleh saja. Jangan sampai akidah kita yang terganggu, intinya seperti itu. Dan ini sering sekali dari ketiga beliau ini pendapatnya sering sekali diolok-olok gitu. Ya sebetulnya Pak Agit ya intinya tadi berpesan, boleh saja kita berbeda pendapat, kalau bisa ya lakukan hal sanggahan dengan yang bagus, it's okay gitu loh. Tapi tidak perlu mengolok-olok atau menjustifikasi juga gitu teman-teman. Oke, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.